Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali Anda menyaksikan program Sapa Kalsel, tentunya di Kompas TV. Hari ini berkaitan dengan suasana kita di penghujung bulan Ramadan menuju Idul Fitri. Kita akan membahas terkait optimalisasi zakat dan wakaf menebar manfaat di penghujung Ramadan. Sudah hadir di studio kita hari ini Bapak Haji Ismail Sani SAG dari Kemenak Kota Banjarmasin selaku penyelenggara zakat dan wakaf ya Pak. Selamat pagi Bapak, selamat berhadir di Kompas TV hari ini, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, selamat pagi. Alhamdulillah. Ya Bapak, terkait tema kita hari ini zakat dan wakaf ya, ini udah menuju penghujung Ramadan, di penghujung Ramadan menuju Idul Fitri, mungkin masyarakat juga sudah mulai menyiapkan untuk zakat dan wakafnya. Nah, terkait hal ini tentu perlu diedukasi kembali kepada masyarakat ya Pak. Apalagi di penghujung Ramadan ini mungkin masyarakat taunya harus menyiapkan zakat fitrah nih, tapi hakikatnya dan tujuannya sebenarnya apa sih dan kenapa masyarakat muslim ini wajib melaksanakan zakat ini? Bapak silahkan. Terima kasih. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban karena kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan. Oleh sebab itu zakat itu adalah pembersih harta, kemudian akan mensucikan daripada nilai ibadah puasa Ramadan yang kadang-kala mungkin ada bolong-bolong dan lain sebagainya. Untuk mensucikan dan menyempurnakan itu adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan boleh dilaksanakan. Yang lebih utama sebenarnya adalah setelah salat subuh sebelum melakukan salat Id, itu lebih abdal. Tapi khawatirnya siapa tahu nanti pulang dari masjid ternyata zakatnya belum dikeluarkan. Nah itu yang jadi masalah, lupa kan. Sementara tujuan zakat tadi untuk memberi makan fakir miskin dan 8 asnaf yang berhak menerima, agar ketika lebaran mereka sangat berbahagia. Untuk zakat fitrah ini sebenarnya ditujukannya kepada 8 tadi ya Pak? Ya, itu 8 asnaf. Siapa saja itu Pak? Ada 8 pertama di dalam surah At-Taubah ayat 60 dikatakan 8 asnaf. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima garim, orang yang berhutang untuk kebaikan di jalan Allah, yang keenam hamba sahaya, kemudian yang ketujuh fisabilillah, dan yang keenam ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah, namun untuk masyarakat daripada sulit dan mencari lagi gitu ya Pak ya, disarankan untuk menyerahkan zakatnya sendiri kepada lembaga-lembaga yang sudah legal begitu ya Pak. Betul. Nah, untuk dari Kemenak Banjarmasin nanti kita bahas lebih lanjut untuk lembaga yang berkepentingan. Bapak, untuk wilayah Kota Banjarmasin sendiri nih, berapa kiranya besaran zakat fitrah tahun ini jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah berdasarkan harga beras saat ini Pak? Apakah sudah ada hitungannya tuh? Sudah. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa tingkatan zakat fitrah yang dinilai dengan uang ada 4 tingkatan. Yang pertama sesuai keputusan rapat antara Dewan Masjid, Majelis Ulama, kemudian dari Basnas sendiri, kemudian dari kami Kementerian Agama. Ada kesepakatan yang pertama beras unus, mutiara, mayang dan sejenisnya, kisaran per jiwa fitrahnya dinilai dengan uang sebesar Rp60.000. Kemudian yang kedua siam karandukuh dan sejenisnya dinilai dengan uang per jiwa sebesar Rp50.000. Kemudian yang ketiga rejo lili, pandan wangi dan sejenisnya dengan nilai per jiwa dinilai dengan rupiah sebesar Rp45.000. Kemudian yang keempat baras ganal, dolok biasa dan sejenisnya dinilai dengan uang per jiwa sebesar Rp40.000. Oke Pak, ini informasinya bisa didapatkan oleh masyarakat lewat mana Pak? Lewat Kementerian Agama. Oh, jadi udah bisa dicari sendiri, nanti akan muncul gitu ya Pak informasi terkait ini. Ketentuan ini kami rapatkan, kami musyawarahkan itu sebelum pelaksanaan, sebelum sampainya tibanya bulan Ramadan. Jadi kemarin tanggal 12 Maret sudah kita sepakati karena khawatirnya masyarakat kadangkala ada yang mau fitrah di awal-awal Ramadan. Jadi ketika nilainya diuangkan berapa, artinya tidak ragu-ragu lagi untuk mencari informasi. Datanglah ke Kemenak, sudah kita siapkan informasi. Jadi masyarakat bahkan berbentuk file pun kita. Jadi ke masjid, ke musala, kalau ada mereka Pak minta filenya, siap kita kirim dengan
itu lebih artinya tidak harus datang ke Kemenak, lewat informasi WA kita sampaikan. Jadi informasinya sudah tersebar ya Pak. Iya, Jadi sudah. kalau misalkan masyarakat ingin berzakat tapi tidak dalam bentuk beras, sudah ada hitungan Sudah ada. pastinya. Jadi bahkan Tidak perlu khawatir lagi. Bahkan kemarin ketika ada pertemuan dengan OPJ sekota Banjarmasin, ketentuan ini kami titipkan ke pihak Basnas. Jadi Basnas langsung yang membagikan ini ke OPJ. Kemarin dikumpul sekitar 140 OPJ. Wah. Jadi semua mereka mendapatkan ini. Untuk zakat sendiri di bulan Ramadan ini kan bukan hanya zakat fitrah yang Ya, dikeluarkan oleh masyarakat muslim, ada juga zakat mal, bahkan ada juga saat ini yang disebut zakat dari penghasilan, begitu ya Pak? Zakat provisi. Ya. Itu apa saja sih kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya nih oleh masyarakat muslim sendiri Pak, sesuai dengan ketentuan dan syariat fikih? Ya. Yang pertama ada zakat perniagaan, kemudian ada zakat dari ternak, kemudian ada lagi zakat provisi kalau sekarang kan. Kemudian ada lagi zakat mal usaha yang kita lakukan ketika sampai nisabnya dan sampai haulnya itu harus dikeluarkan. Tapi untuk saat ini catatan kalau diemaskan itu nilainya harus 85 gram karena nilai emas mahal berarti kan lebih tinggi nilainya. Naik ya emas sekarang ya, jadi mempengaruhi nilai zakat yang dikeluarkan juga. Zakat. Jadi kalau kami dari pegawai negeri biasanya kalau dulu pendapatan kami 8 juta itu sudah kami harus mengeluarkan 2,5%. Karena nilai emasnya kan lagi bukan mahal saat itu. Untuk saat ini kan harga emasnya mahal. Hampir 3 jutaan kurang sedikit kan. Berarti kalau 85 kali sekian berarti yang harus dikeluarkan. Ketika sampai nisabnya mereka wajib mengeluarkan. Mungkin ada hitungan sederhana terkait hal tersebut, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Pak. Siap. Saudara tetap bersama kami di Sapa Kalsel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Kalsel hanya di Kompas TV. Kita masih membahas terkait zakat dan wakaf bersama Bapak Haji Ismail di sini. Terkait bagaimana penyaluran dan pengelolaan zakat sendiri. Tadi disampaikan soal berapa persentase yang harus kita keluarkan dari penghasilan kita atau terkait zakat mal ya Pak ya. Nah itu lebih jelasnya seperti apa Pak? Zakat mal itu kalau diuangkan tadi dihitung dengan emas sebesar 85 gram. Jadi ketika ukuran itu dikalikan dengan ketentuan itu dikalikan dengan harga emas, berarti ketika ukurannya sampai nisabnya, kemudian sampai 1 tahun berarti harus mengeluarkan zakatnya dengan catatan zakatnya yang dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Itu berlaku bagi semua zakat mal ya Pak? Semua zakat Tadi mal. disampaikan ada yang mungkin hewan ternak atau barang. Hasil pertanian. Bahkan kalau hasil pertanian itu kalau menggunakan hujan, tanda hujan dan sebagainya, zakatnya ketika 100 belik beras makanya mengeluarkan harus 10 belik. Lebih daripada 2,5%. Karena kita pengalaman juga jadi petani sebenarnya. Jadi lebih ini apa hitungannya lebih kompleks ya Pak ya? Sama ketika misalnya orang punya kebun limau, kebun jeruk. Nah, ketika kebun jeruknya dinilai hampir sama pendapatannya setahun itu 85 gram, berarti harus mengeluarkan 2,5% dari nilai itu juga. Jangan beranggapan hanya petani sebenarnya. Jadi ketika punya ternak, ketika 40 ekor berarti satu ekor yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Untuk zakat fitrah sendiri kan wajib ya Pak bagi masyarakat muslim. Wajib, ya. Apalagi tadi kalau misalkan kita melaksanakan zakat fitrah itu rasanya kita seperti suci kembali begitu ya. Kalau zakat mal sendiri, kalau zakat mal sendiri kan hitungannya ada nih, itu wajib juga Kak? Ya, atau? sama wajib, itu memang kewajiban. Dan fungsi daripada zakat itu yang pertama untuk membersihkan harta yang bersangkutan. Yang kedua membersihkan jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga agar tidak ada patokan antara si miskin dengan si kaya. Jadi ketika
Kadangkala ketika satu kerusuhan dan sebagainya, kita kemalingan, kecurian dan sebagainya, kadangkala yang melakukan pasti orang miskin, kadang mungkin orang yang kaya. Ketika masyarakat orang yang kaya peduli dengan orang miskin, saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ketika ada orang masuk yang niat jahat, orang miskinnya itu yang lebih membela kepada yang kaya. Saya pikir kayak gitu. Oke, baik Pak. Terkait pengelolaan, terkait penyaluran nih Pak. Ya. Untuk zakat sendiri mungkin zakat mal ya. Kalau misalkan dari kecil kita rasanya sudah menerima gitu untuk zakat mal sendiri, mungkin dari tante, dari orang tua gitu. Itu termasuk hitungan zakat mal bukan Pak? Atau berbeda lagi Pak? Karena kan kalau zakat fitrah tadi untuk disalurkannya kepada 8 ya. yang wajib tadi. Sebenarnya ketika zakat mal sama juga, tetap Sama 8 juga. asnaf juga yang iya. harus menerima. Mungkin ketika kita masih kecil kita dianggap di golongan sabilillah karena kita menuntut ilmu agama, jadi dikotakan di situ. Ada kalau zakat harta sebenarnya yang untuk saat ini biasanya orang lebih mempergunakan kepada masalah zakat produktif. Artinya ketika zakat itu dikelola dengan baik oleh Basnas, maka mereka bisa membina UMKM. Kemudian bisa menyalurkan lewat pendidikan, artinya ketika mahasiswa yang kurang biaya untuk kehidupan, bayar SPP, UKT, uang kuliah tunggal, pihak Basnas sebenarnya bisa memberikan bantuan. Apalagi yang sekarang di Basnas Provinsi tinggal mendata-data aja, masukkan lamaran siapa yang punya kekurangan. Baik. Itu bisa. Sekarang yang lagi meeting di Basnas Kota itu kerjasama dengan UIN dan kemudian dengan Onlam, jadi mereka berarti bisa disalurkan ke sana bisa juga disalurkan ya Pak? ya, untuk zakat. Masyarakat sendiri untuk menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal mereka itu kan termasuk kepada lembaga Basnas tadi. Namun saat ini kan ada banyak sekali lembaga-lembaga penerima zakat atau amil zakat ya Pak. Itu bagaimana cara memastikan kalau misalkan lembaga itu sudah diakui oleh Kemenang Pak? Untuk saat ini kalau dulu memang yang mengiskakan OPJ itu adalah Kemenak di penyelenggara zakat wakaf. Tapi dengan peraturan sekarang dengan PMA yang tahun 2014 maka ketika OPJ itu harus diiskakan oleh Basnas Kotanya. Yang tugas memantau itu apakah itu sudah terdaftar dan ilegal dan sebagainya itu tugas Basnas Kota, bukan dari Kemenak lagi ya. Karena kita dari Kemenak hanya kadang-kala memantau kegiatan-kegiatan mereka yang positif yang memerlukan dukungan kita hadir untuk MOU kolaborasi paling kurang. Jadi ketika ada saran-saran kita ke sini yang paling bagus. Ada yang kemarin saya sarankan, ada beberapa pondok pesantren ketika madrasah sanawiyah, madrasah aliyah baik swasta maupun negeri mendapatkan bantuan dari Basnas. Karena mereka mempergunakan ada yang namanya Impak Mohon 2000. Nah ketika Impak itu disebarkan ke siswa, maka dikembalikan lagi ke sekolah untuk mendapatkan beasiswa. Ada yang 500.000 per orang, ada yang 400, ada yang 300. Nah pada saat ini pondok pesantren yang di kota Banjarmasin ini jumlah orangnya hampir 8.000. Nah lalu saran saya, karena saya berdampingan dengan kasih pondok pesantren dan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, saya kemarin sarankan ke Basnas tolong datangi kasih pondok pesantren dan diniyah itu agar mereka bisa mendapatkan impak yang tadi. Jadi banyak sekali kerjasama antara Basnas dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya Pak, untuk penyaluran terkait zakat maupun infak juga yang sempat disampaikan tadi. Sempat kita bahas juga soal transparansi penyaluran zakat fitrah ataupun mal kepada para lembaga ini, sudah ada laporannya Pak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, insya Allah amanah begitu ya Pak. Iya betul. Jadi dengan adanya OPJ tadi mereka sudah transparan. Jadi di sana kelihatan berapa orang yang bayar zakat mal, berapa orang yang bayar fitrah, kemudian berapa yang pakai beras, berapa yang menggunakan uang, dan kemana mereka menyalurkan, semua bisa diaudit. Oke, itu di mana bisa melihatnya Bapak? Informasi transparansi itu tersebut di Basnas Basnas Kota, ya. Jadi masyarakat bisa melihat dari sana ya, zakat mereka kemana larinya. Kemana. Oke.
Mungkin sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, nah sekarang kan banyak sekali pengemis-pengemis di jalan ya Pak. Yang saat ini mungkin masyarakat juga menyalurkan dari mereka kepada para pengemis tersebut. Namun dari Kemenak sendiri adakah imbauan agar masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi Pak? Iya, kami menyarankan bahwa masyarakat agar menyalurkan zakatnya lewat OPZ, unit pengumpul zakat, karena itu perpanjangan dari Basnas. Kalau hanya ke masyarakat yang tidak diiskakan oleh Basnas, khawatir terjadi nantinya ada fitnah dan lain sebagainya, ada tidak transparan. Kadang-kala ada fitrah misalnya ke tuan guru, akhirnya ketika Ramadan tuan guru banyak punya beras beberapa karung, misalnya kan itu yang dihindarkan ketika transparan tadi. Jadi tidak menumpuk, karena tujuan zakat fitrah itu kan memberi makan fakir miskin dan membahagiakan mereka ketika Lebaran. Oleh sebab itu kami menyarankan kepada masyarakat, ketika Bapak Ibu fitrah ke fakir miskin, tolong ketika berasnya itu diperbanyak, kemudian ditambah dengan amplop dengan isi-isinya. Jadi membahagiakan mereka. Masalahnya khawatir kadang-kala ada yang menerima fitrah dengan beras, ternyata berasnya mereka jual, ada tukang bikin yang tukang ambil. Nah, oleh sebab itu mereka lebih mementingkan uang. Jadi ketika kita fitrah dengan kantong sesuai satu gantang fitrah, kita kasih amplop, maka mereka mencari-cari mana amplopnya dan mana uang gitu. Gitu ya Pak ya. Oke, jadi harapannya masyarakat bisa menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang resmi. Iya, yang resmi dari Basnas. Baik saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di Sapa Kalsel di Kompas TV. Saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Kalsel. Kita masih membahas soal zakat dan wakaf bersama Bapak Haji Ismail. Tentunya ini luar biasa sekali karena menuju hari yang fitri ya Pak. Kita harus lebih memahami bagaimana zakat dan wakaf ini pengelolaan dan penyalurannya sendiri. Nah, zakat dan wakaf ini sendiri perbedaannya apa Pak? Kalau zakat mal dan fitrah itu kan wajib ya bagi masyarakat Muslim. Apakah wakaf ini juga wajib dilakukan Pak? Kalau wakaf ini hanya bukan wajib, bukan kewajiban, cuma anjuran. Karena itu lebih abdal. Contoh ketika satu cerita orang meninggal dunia, ketika mau dikembalikan ke dunia, permintaan yang bersangkutan cuma seluruh harta yang ada di dunia akan saya wakafkan. Itu aja sih yang perhitungan. Wakaf ini seperti sedekah ya Pak? Iya, sedekah ya. Tapi ada rinciannya. Kalau sedekah kan kada jelas kemana menyerahkan. Tapi kalau wakaf ada yang mengelolanya. Oleh sebab itu kalau anjuran wakaf itu ada orang yang berwakaf itu namanya wakif. Kemudian ada yang mengelola itu namanya najir. Itu yang berhak memanfaatkan tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh mereka. Untuk saat ini yang aturan itu di kepengurusan wakif itu ada 3 orang, biasanya ada ketua, ada sekretaris dan bendahara. Kemudian ketika permasalahan wakaf terjadi simpang siur dan sebagainya, sekarang ada badan yang menangani itu namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Oh, sudah ada badan jadi itu, yang legal. Dibentuk oleh pemerintah. Pejabat struktural tapi non pemerintah. Jadi sama seperti Basnas. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan, contoh ketika ada terjadi ruslah itu tukar guling tanah wakaf. Yang ini masjid tanah wakaf diganti oleh pemerintah, mau kepentingan jalan dan sebagainya, maka pemerintah yang bersangkutan harus menggantikan tanah wakaf ini sesuai dengan ini. Bahkan manfaatnya lebih besar, tanahnya lebih besar. Kemudian kalau di sini ada bangunan, maka pemerintah tersebut harus membangunkan bangunan kembali seperti semula. Bahkan lebih baik dari yang ada. Untuk wakaf sendiri kan kebanyakan yang diketahui oleh masyarakat itu seperti wakaf tanah atau masjid begitu ya Pak. Namun saat ini katanya sudah ada yang namanya wakaf tunai. Itu wakaf uang. Wakaf uang namanya ya. Wakaf uang itu ada juga ada najirnya. Biasanya sekarang kerjasama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Mereka sudah mengadakan MOU. Jadi kalau untuk saat ini yang untuk Kalimantan Selatan hampir ratusan juta yang wakafnya itu. Jadi sekarang ada yang namanya wakaf produktif. Contoh kayak di Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin yang untuk saat ini wakaf produktif adalah rumah sakit Sari Mulia itu. Jadi bangunan keseluruhannya itu adalah wakaf produktif.
Oh, itu salah satu dari bentuk wakaf produktif di Banjarmasin ya, Jadi Pak? orang tuanya mewakafkan kepada anaknya, anaknya yang mengelola. Jadi siapa manfaatnya di situ dikelola oleh mereka. Untuk wakaf produktif ini tentu manfaatnya besar sekali ya, Pak. Bisa Besar. membantu untuk menggerakkan ekonomi, Ya, bahkan betul. membantu warga yang kurang mampu. Itu bentuknya seperti apa, Pak, yang sejauh ini dapat kita lihat? Wakaf produktif itu misalnya mendirikan madrasah misalnya. Di samping madrasah itu ada dipergunakan misalnya kantor untuk ATM. Nah itu jadi sebenarnya bermanfaat, itu termasuk wakaf produktif. Contoh kemarin yang di Pantai Hambawang. Pantai Di Hambawang. Pantai Hambawang itu kan ada masjid. Di samping masjidnya ada tower. Tower yang HP. Nah, ketika orang Telkomsel, mungkin Telkomsel atau Indosat, nah itu siwanya sebulan itu 100 juta atau setahun 100 juta. Jadi, nah itu kemanfaatannya untuk dipergunakan oleh si Najir tadi, mempergunakan jadi produktif gitu, Pak, itu ya namanya. Ya. Baik. Nah, untuk wakaf produktif sendiri, apakah harus masyarakat ini dalam jumlah besar atau bisa dalam jumlah kecil juga nih, Pak? Terus bagaimana masyarakat bisa melakukan wakaf sendiri untuk alurnya, Pak? Ketika masyarakat berwakaf, itu namanya harus bikin akta ikrar wakaf. Jadi ketika si A mengucapkan bahwa tanah yang sebesar ini saya wakafkan, makanya datanglah ke KUA. Nah, karena KUA itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Di hadapan mereka berikrar seperti orang nikah dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi yang bersangkutan ini tanah sebesar ini, ada bukti dari pemerintah atau dari kelurahan, dari RT bahwa itu betul-betul tanah yang bersangkutan. Samping ada foto, kemudian yang bertiga orang yang najir ini menerima di situ, ada bunyi kalimat, lalu dikeluarkanlah bentuk akta ikrar wakaf. Ketika bentuk ikrar wakaf itu sudah ada, ahli waris yang lain tidak bisa memprotes karena sudah punya kekuatan bahwa itu sudah diikrarkan bahwa itu tanah wakaf. Sudah legal di mata hukum ya, Pak? Walaupun tidak sampai ke sertifikat. Baik. Nah, untuk melanjutkan itu biasanya kita yang dari Kemenak bisa mendampingi mereka untuk ke badan pertanahan. Nah, jadi biayanya tidak ada biaya sebenarnya. Cuma masyarakat khawatir jangan-jangan ada biaya. Ada contoh kemarin ketika kita menangani wakaf, ada yang di Kayu Tangi itu dua tanah wakaf itu ujar pengurus najirnya itu dipintai oleh mereka, ada yang satunya 26 juta, yang satunya banyak sekali ya, 5 juta, jadi 31 juta dua lokasi. Ketika datang ke tempat kita, Pak berapa biaya? Jar kita 0 rupiah. Akhirnya sidin kahimungan. Karena ada informasi simpang siur tadi ya, Pak? Iya, berarti Kemenak sendiri memfasilitasi ya, Pak, agar ada sertifikasi untuk tanah wakaf bagi masyarakat. Bahkan yang untuk tahun ini kita dianjurkan untuk Kota Banjarmasin hampir 150 yang didata disuruh mensertifikati. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan wakaf bisa langsung ke Kemenak gitu ya. Konsultasi kemudian ke KUA karena di situ mereka yang mengeluarkan akta ikrar wakaf. Setelah disempurnakan data-data, kita dari Kemenak siap kolaborasi dan siap mendampingi mereka ketika ada permasalahan di masalah tanah wakaf untuk meningkatkan sampai punya sertifikat. Jadi jangan takut sebenarnya datang ke tempat kita. Bahkan ketika mereka datang ke pertanahan karena tidak melewati kita, biasanya dibiasakan seperti tamu biasa. Akhirnya terbengkalai dari pagi sampai siang baru dapat antrian. Tetapi ketika kita yang mendampingi, kita ada langsung dari satu pintu aja. Ketika Pak, ini tolong kita telepon dulu Pak, ada di sana Kak, ada. Jadi alurnya lebih mudah kalau misalkan masyarakat di ke WA Kemenak atau langsung. ditelepon dulu. Jadi orang yang bersangkutan pian hari apa bisa berurusan apa, apakah pagi pian ada waktu, apa sore jam berapa pian, kita siap mendampingi kayak itu sebenarnya. Jadi progres saja sebenarnya, kita yakin. Tapi kadang-kala masyarakatnya tadi tidak memahami apa yang diinginkan dan malu bertanya sebenarnya. Kita masih membuka peluang sebenarnya kayak Jadi gitu. lebih mudah kalau misalkan sama Kemenak. Mungkin terakhir nih Pak, untuk pesan kepada masyarakat terkait zakat sendiri, khususnya zakat mal dan juga zakat fitrah, bisa disampaikan dari Kemenak, adakah pesannya gitu? Terima kasih. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, penyelenggara zakat wakaf menyarankan kepada masyarakat yang mau fitrahlah kepada lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah,
Dalam hal ini UPZ, unit pengumpul zakat, adalah perpanjangan dari Basnas. Itu dianggap ilegal, sudah diketahui. Kemudian mereka akan transparan, bisa di sana mengeluarkan zakat mal, bisa berimpak, kemudian bisa bersedekah, kemudian bisa bayar fidyah, kemudian bisa juga melakukan bayar fitrah sesuai yang kita inginkan. Oleh sebab itu kemarin saya sarankan, karena tahun ini mungkin ada perbedaan hari raya, jadi saya sarankan kepada masyarakat OPJ itu agar Kamis sore sudah membuka untuk penerima zakat. Contoh kayak Sabilal Muhtadin kemarin saya sarankan, karena khawatirnya ketika yang datang ke Sabilal Muhtadin orang-orang dari Muhammadiyah, mereka yang kada mampu ternyata ngambil zakatnya kan. Ketika kita tidak membuka peluang itu, bagaimana menyerahkan zakatnya? Ternyata tidak ada karena kita hari berikutnya misalnya, kan itu yang jadi masalah. Baik, siap Bapak. Terima kasih atas pesannya kepada masyarakat. Semoga zakat fitrah yang dikeluarkan ini bisa menjadi ibadah dan menyucikan kita ya, dan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih Bapak Haji Ismail telah berhadir di sini. Saudara, Anda telah menyaksikan tema kita hari ini, optimalisasi zakat dan wakaf untuk menebar manfaat di penghujung Ramadan. Jangan lupa saksikan episode lainnya tentunya hanya di Kompas TV. Saya Tasya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.